Penguasa kuil surgawi, bab 413. Surhan segera berdiri, wajahnya berubah drastis, dan keringat dingin di tubuhnya pun berjatuhan saat itu. Apakah kamu bercanda? Seorang raja manusia dari Tianxia ada di sini untuk bertarung. Dan itu tiba langsung di depan pintu mereka. Selain itu, keberadaan level raja manusia adalah bug di dunia ini, dan hanya raja manusia yang dapat bertahan melawan raja manusia. Tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir Yang Xia dari arah utara. Sekelompok guru Tao seperti mereka mampu menyusup langsung ke Tianxia, apalagi manusia tingkat raja lawan menyusup ke sisi mereka. Namun sebelum Surhan dapat berbicara, saat berikutnya, sebuah suara datang dari belakang Ola, membuatnya benar-benar putus asa. Yang Zun, kamu sangat cepat. Setelah aku menutup telepon, aku bergegas ke sini, tapi aku masih selangkah di belakangmu. Jangan salahkan aku, Yang Zun, haha. Xiao Tians, yang mengenakan kemeja hitam, muncul di belakang Ola utama Departemen Perang Tianmeng saat dia berbicara. Dua raja manusia. Surhan bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asa, wajahnya sudah sangat pucat. Jika hanya satu raja manusia yang datang hari ini, Departemen Perang Tianmeng mereka masih bisa melawan, tetapi sekarang dua raja manusia datang langsung. Pada saat ini, tidak hanya Surhan, raja manusia setengah langkah, tetapi juga lebih dari 30 prajurit tingkat Master Tao di Departemen Perang Tianmeng dipenuhi dengan keputusasaan. Sudah berakhir, Departemen Perang Tianmeng mereka sudah sepenuhnya berakhir. Namun hal yang paling menyedihkan bagi semua pakar terkemuka di Departemen Perang Tianmeng adalah, apakah itu Yang Xia atau Xiao Tians? Ketika mereka berdua berbicara, tidak peduli siapa itu, mereka tidak menganggap serius orang-orang dari Departemen Perang Tianmeng. Di dalam markas musuh, terjadi obrolan dan tawa. Adegan ini sangat aneh, tapi juga penuh gairah. Anda Departemen Perang Tianmeng dan sekelompok guru Tao membantai takdir nasional kami. Ini sangat sederhana, kami tidak akan mengganggu Anda. Kami hanyalah dua raja manusia dan datang ke sisi Anda. Seperti kata pepatah, tidak sopan datang dan tidak kembali. Anda menyerbu Tianxia, tetapi kami menolak. Jadi jika kami datang ke sini untuk mengalahkan Anda kali ini, apakah Anda bisa menolaknya atau tidak, itu urusan Anda, bukan? Yang Xia mengangguk dan tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, tidak, Xiao Zun datang tepat pada waktunya. Mereka sekarang sedang mendiskusikan bagaimana membangunkan raja manusia mereka yang sedang tidur. Menurut informasi saya, mereka memiliki raja manusia lain yang sedang tidur. Ini adalah periode pertengahan milik raja. Yang Xia tersenyum dan terus menatap Xiao Tians dan berkata sambil bercanda, Xiao Zun, pihak lain belum bangun. Jika kamu dan aku bergabung, dia tidak akan bisa bangun. Sekarang, Xiao Zun, bagaimana menurutmu? Setelah Yang Xia selesai berbicara, Surhan dan semua ahli tingkat Master Dao dari Departemen Perang Tianmeng benar-benar putus asa, dan jejak harapan terakhir di hati mereka hilang. Ya, di bawah pengawasan dua ahli tingkat raja, Anda masih ingin mengungkap rahasia mereka. Ini hanya lelucon, tidak mungkin untuk berhasil. Situasi saat ini adalah selama Xiao Tians mengangguk, raja manusia dari Departemen Perang Tianmeng bahkan tidak akan memikirkannya. Meninggal langsung dalam tidurnya, Xiao Tians, yang berada di udara, berpikir sejenak, memandang Yang Xia dan berkata, tidak ada gunanya selalu menyerang secara tiba-tiba. Dulu, kami menggunakan serangan mendadak karena kami tidak cukup kuat. Sedangkan untuk manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja, Yang Zun, cepat atau lambat kita harus melakukannya. Sekarang kita punya target, bagaimana kalau kita mencoba membunuh satu sama lain? Yang Xia tersenyum, lalu bagaimana jika saya tidak bisa membunuhnya? Xiao Tians juga tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya bisa membunuhnya. Saya tidak tahu sudah berapa tahun dia tidur, dan pembangkit tenaga listrik top mana yang memilih untuk tidur dan kemudian bangun lagi. Raja manusia, itu hanya level seni bela diri. Raja manusia yang bahkan tidak berani mati mungkin bukanlah tokoh top di masanya. Xiao Tians berhenti sejenak, memandang Yang Xia dengan mata menyipit dan berkata, jika Yang Zun, Anda dan saya, protagonis dari dua generasi Tianxia, tidak dapat membunuh sampah bersama-sama, maka kita akan menjadi sampah, bukan? Hahaha, Yang Xia tertawa keras, dia dulunya berada di sisi berlawanan dari Xiao Tians. Tapi sekarang dia dan Xiao Tians bersatu. Belum lagi, perasaan ini sangat bagus. Setidaknya menyenangkan untuk bertarung. Oke, Xiao Zun benar. Bahkan jika dia adalah raja manusia yang sedang naik daun dalam kehidupan ini, kita bisa membunuhnya, apalagi makhluk abadi tua yang menghindari dunia dan tidak berani keluar. Oke, biarkan dia bangun. Petik 2. Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus. Pada saat ini, Xiao Tians dan Yang Xia, satu di belakang yang lain, mengepung sekelompok guru Tao yang kuat dari Departemen Perang Tianmeng.
Belum lagi orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianmeng di aula utama, kebanyakan dari mereka berada di tingkat alam kematian. Lalu bagaimana jika itu semua adalah habitat, atau bahkan puncak dari habitat? Selama Xiao Tians dan Yang Xia mau, tidak perlu 10 gerakan untuk membunuh mereka. Pada saat ini, berhadapan dengan Yang Xia dan Xiao Tians, dikelilingi oleh ahli tingkat raja dari rakyat Tianxia, para ahli dari Departemen Perang Tianmeng tidak lagi punya pilihan. Yang Xia mengalihkan pandangannya dari Xiao Tians, lalu menatap Surhan di depannya dan berkata, Surhan, Departemen Perang Tianmeng memanfaatkan Xiao Zun dan aku untuk secara diam-diam menyerang nasib nasional Departemen Perang kita. Kebencian semacam ini tidak perlu. Biar ku beritahu padamu, ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Yang Xia berhenti dan melanjutkan, jadi, jangan katakan bahwa kami tidak akan memberimu Tianmeng kesempatan untuk melawan. Sekarang, bangunkan Raja Manusiamu yang sedang tidur. Biarkan dia bertarung denganku dan Xiao Zun. Jika dia bisa jika kamu membunuh kami berdua, Departemen Perang Tianmeng Anda akan baik-baik saja. Jika Anda tidak dapat membunuh kami, Anda akan tamat. Surhan dan semua orang kuat dari Departemen Perang Tianmeng terdiam. Ya, menyerang takdir nasional lawan adalah musuh yang mematikan, musuh yang besar. Di balik nasib nasional suatu negara terdapat masa depan puluhan juta orang, apalagi dinasti seperti Tianxia. Itulah masa depan ratusan juta orang. Kebencian seperti ini tidak bisa diselesaikan. Nasib nasional adalah intinya, jika nasib nasional diganggu maka akan terjadi permusuhan hidup dan mati. Ini berakhir ketika salah satu dari kedua belah pihak meninggal. Saat berikutnya, Surhan, yang berlumuran keringat dingin, memandang Yang Xia dengan wajah pucat dan berkata, Master Sekte Yang dan Master Balai Xiao, apakah Anda serius untuk tidak mengambil tindakan ketika kami membangunkan Senior Vetuo? Yang Xia tidak berkata apa-apa, hanya mencibir. Pria kuat dengan level Raja Manusia, sebuah janji bernilai 1000 keping emas, percaya atau tidak. Yang Xia tidak berbicara, tapi Surhan mengerti di dalam hatinya. Dia mengangguk dan mengepalkan tangan ke arah Yang Xia dan berkata, terima kasih, Tuan Yang. Kemudian dia berbalik, membungkuk kepada Xiao Tians dan berkata, terima kasih, Tuan Xiao. Surhan sekarang tidak percaya diri. Tianxia adalah Raja Manusia yang kuat yang sedang naik daun. Meski sama-sama dalam tahap awal, kedua Raja Manusia di hadapan mereka bukanlah Raja Manusia biasa. Bertarung lintas level adalah hal biasa bagi mereka. Jangan lupa, puluhan tahun yang lalu, ketika Yang Xia masih di alam liar, dia berani pergi ke base camp Kong Chang dan bertarung sekali. Meski pada akhirnya dia terluka parah oleh Kong Chang, dia juga tidak matikan. Setelah itu, Surhan memimpin sekelompok ahli tingkat Master Dao dari Departemen Perang Tianmeng, di bawah pengawasan Yang Xia dan Xiao Tians, ke kaki bukit di belakang kuil berusia 1000 tahun ini. Disinilah Senior Vetuo tidur. Bangunkan dia. Saya harap Departemen Perang Tianmeng kita bisa selamat dari bencana ini. Pikir Surhan dengan sangat sedih di dalam hatinya. Cara membangunkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang tertidur juga sangat sederhana. Cukup beri dia peringatan tentang nasib negaranya. Kemudian Xiao Tians dan Yang Xia melihat bahwa di bawah serangkaian operasi yang dilakukan Surhan, kekayaan nasional Departemen Perang Tianmeng berkumpul di atas bukit ini. Itu adalah seekor mamut raksasa, berukuran ratusan meter, dengan tubuh. Momentum fluktuasi orang kuat di dalamnya lingkungan hidup juga memancar dari atas ke bawah. Tetapi pada saat ini, mamut besar ini, di bawah tekanan Xiao Tians dan Yang Xia, dua pembangkit tenaga listrik tingkat raja, juga memiliki jejak kesedihan yang muncul dari tubuhnya. Kemudian takdir nasional Departemen Perang Tianmeng mengeluarkan semburan ratapan putus asa, dan takdir nasional Departemen Perang Tianmeng membagi sebagian kecil kekuatannya ke dalam sebuah makam kuno di dasar bukit. Dengan masuknya keberuntungan nasional Departemen Perang Tianmeng, Xiao Tians dan Yang Xia segera merasakan ada aura tingkat raja yang sangat kuat dan manusiawi di bawah bukit ini, yang mulai bangkit dan bangkit. Yang Xia memandang guru Tao yang kuat dari Departemen Perang Tianmeng, dan berkata kepada Tai Yin, Yang Lai dan orang lain yang bergegas di belakangnya, Xiao Zun dan saya akan menanganinya nanti, dan guru Tao Tianmeng yang tersisa akan melakukannya. Apakah kamu perlu kami untuk membantumu membunuh beberapa? Para guru Tao yang kuat dari Departemen Perang Tianmeng yang bekerja keras untuk menghidupkan kembali Tianmeng Renwang merasa sedikit lebih sedih di hati mereka ketika mendengar ini. Mereka semua merasa bahwa mereka tidak akan selamat, tidak peduli apa hasilnya hari ini. Tai Yin melirik Surhan dan yang lainnya, menjilat bibirnya dan berkata, itu hanya Raja Manusia dengan 3 lingkaran cahaya matahari. Tidak apa-apa, kita bisa membunuhnya. Setelah saya bergabung dengan Departemen Perang Tianxia, saya juga mengadakan pertandingan nasional Tianxia. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak Qin Wu dan lainnya, mereka sekarang memiliki kekuatan lingkaran matahari 5 putaran. Jangan khawatir, pemimpin sekte,
Tidak apa-apa membunuh mereka. Sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianmeng. Yang Xia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Telinga Xiao Tians bergerak-gerak dan Qian Nian mengiriminya pesan. 3.000 tentara dari kuil Tianshan telah menembus garis pertahanan di bagian selatan Departemen Perang Tianmeng. Prajurit dia sudah dalam perjalanan ke sini. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 menit berlalu dalam sekejap mata, dan di bawah bukit di depannya, aura manusia tingkat raja yang menggonggong meningkat semakin kuat. Akhirnya, 3 menit kemudian, suara gemuruh tua terdengar dari makam di bawah bukit. Kemudian, matahari yang menyilaukan mengembun di atas bukit. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di tengah matahari di dasar bukit. Orang itu adalah satu-satunya manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja di Departemen Perang Tianmeng. Membangunkan tidurku berarti Departemen Perang Tianmeng kita telah mencapai momen kritis dalam hidup dan mati. Siapa itu? Berani datang dan menghancurkan Departemen Perang Tianmeng kita. Teriak Raja Kulit Tuo dengan marah. Tetapi saat berikutnya, hampir ketika dia baru saja selesai berbicara, di sampingnya, di kiri dan kanan, Xiao Tians dan Yang Xia juga naik ke udara, dan aura puncak Raja Manusia Purba menyebar dari tubuh mereka, mengunci erat Tianmeng, manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang baru saja muncul. Saat berikutnya, ketika dia merasakan kunci dari 2 raja manusia yang kuat di sekitarnya. Wajah prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Tianmeng yang baru saja bangun berubah menjadi hijau. Apa-apaan? Raja Manusia Fetuo tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstrim di wajahnya. Bab 414. Pada saat ini, manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang baru terbangun dari Departemen Perang Tianmeng panik. Dia telah tertidur selama bertahun-tahun, dan begitu dia dibebaskan, ada 2 raja manusia tingkat puncak di sampingnya, menatapnya. Dan dia bisa merasakan bahwa 2 pria di sampingnya, manusia ahli tingkat raja dari wilayah Tianxia, memiliki latar belakang yang sangat kaya dan fondasi yang sangat kuat. Aku bilang sih, kamu tidak bisa memprovokasi naga di utara. Aku gila, apa kamu gila? Ah, Raja Manusia Fetuo ingin mati saat ini. Transmisi pesan gila-gilaan ke Surhan dan yang lainnya, mengumpat dengan marah. Tidak mudah baginya untuk membentak Tuo, atau dengan kata lain, ia memiliki ketakutan yang besar di hatinya terhadap dinasti kekaisaran di utara Tianmeng, yang merupakan generasi kedua dinasti kekaisaran dalam sejarah Departemen Perang Tianxia. Ketika dinasti kekaisaran Departemen Perang Tianxia bangkit, Departemen Perang Tianmeng mereka masih merupakan sistem kesukuan pada saat itu, dan mereka yang tidak mengetahuinya tidak takut. Namun pada masa dinasti kekaisaran generasi kedua di tanah Tianxia, manusia ahli tingkat raja di dinasti kekaisaran lainnya mengirimkan pasukan untuk mengalahkan mereka dengan ganas, dan mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Saat itu, Departemen Perang Tianmeng mereka, serta beberapa departemen perang kecil dan menengah di utara, tidak punya pilihan selain menghadapi puncak militer Kaisar Tianxia generasi kedua. Saat itu, ada pepatah di kalangan jenderal militer generasi kedua dinasti Tianxia, yaitu, jika ada jenderal yang tidak memiliki mayat beberapa dinasti perang asing, maka jangan malu menjadi orang terkenal. Ada terlalu banyak jenderal terkenal di dinasti kekaisaran generasi kedua Tianxia. Sampai batas tertentu, dinasti kekaisaran generasi kedua Tianxia juga belajar dari dinasti kekaisaran generasi pertama. Ia mulai mencakup semua sungai, dan dengan pemikiran luas kerajaan surga sebagai pusat dunia, dinasti kekaisaran juga menarik beberapa jenderal terkenal dari biro perang asing. Namun pada akhirnya generasi kedua dinasti kekaisaran hancur dan tidak selamat dari malapetaka dinasti kekaisaran. Tetapi bahkan jika dinasti kekaisaran generasi kedua dari Departemen Perang Tianxia dihancurkan, rasa takut yang tersisa di hatinya yang secara pribadi dialami oleh dinasti kekaisaran generasi kedua dari Departemen Perang Tianxia tidak akan pernah bisa dihilangkan. Saat ini, keringat dingin di punggung Fetuo mengucur. Karena menurut perasaannya, aura kedua sosok di sampingnya jelas merupakan aura manusia tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia. Aura di tubuh mereka sebenarnya bukanlah aura jenderal terkenal, melainkan aura kaisar. Itu dia. Bukankah menyenangkan menjadi Raja Selatan dengan jujur? Sialan, kamu, keturunan yang tidak berbakti. Fei Tuo menyerbu, tepat di depan Yang Xia dan Xiao Tians. Di depannya, dia berteriak pada Surhan dan yang lainnya. Terlebih lagi, Fei Tuo benar-benar marah saat ini. Tubuhnya melintas di depan Surhan dalam sekejap, lalu dia menamparnya dengan mulut yang besar. Itu benar-benar pertarungan. Ya, Raja Manusia setengah langkah dan pemimpin Departemen Perang Tianmeng mengalami pembengkakan di wajah kanannya. Surhan tidak berani menarik napas. Namun Xiao Tians dan Yang Xia masih menyaksikan dengan mata dingin, menyerang dan membunuh negara. Inilah sebab dan akibat kali ini, perseteruan hebat. Dalam 200 tahun terakhir, ketika keberuntungan Tianxia menurun, Departemen Perang Tianmeng mengikuti Departemen Perang Singa dan memusuhi Tianxia.
Jadi saat ini, aura Xiao Tians dan Yang Xia sudah mulai memadat. Setelah merasakan aura Xiao Tians dan Yang Xia, wajah Raja Fetuo tiba-tiba berubah. Dia segera berkata kepada mereka berdua, kesalahpahaman, orang-orang kuat di utara, kami Tianmeng bersedia menyerah, sama seperti ketika Anda menjadi kaisar generasi kedua, bisakah kami menyerah dan memberi penghormatan? Xiao Tians dan Yang Xia sama-sama mencibir. Dan saat ini, laporan Qianmian datang lagi dari penerima mikro di telinga Xiao Tians. Laporkan kepada kepala istana, orang tua Wang Zonyi di pusat dunia telah menerima kabar bahwa Anda dan Yang Xia akan berperang melawan Departemen Perang Tianmeng. Dia telah dikirim, dan sepertinya dia akan datang untuk berdamai denganmu. Lihat, Xiao Tians menyipitkan matanya setelah menerima laporan Qianmian. Dia melirik Yang Xia dan mengirim pesan kepada Yang Xia, Yang Zun, raja orang tua yang menjaga peraturan, akan datang. Raja manusia tidak bisa jatuh dengan mudah. Ini juga tujuan dari Kam Penjaga. Saudara Yang, saya yakin akan ketiganya. Apakah pertempuran akan terselesaikan dalam beberapa menit? Yang Xia juga mengirim pesan kepada Xiao Tians, 3 menit. Haha, Xiao Zun, jika kau dan aku, dua generasi putra takdir, bergabunglah untuk menangani sampah yang telah tertidur selama bertahun-tahun dan mengering di darahnya, kita tidak akan bisa membunuhnya dalam 1 menit. Itu hanya membuang-buang waktu. Kalau begitu, bunuh. Saat berikutnya, Xiao Tians dan Yang Xia berkata satu sama lain secara bersamaan. Pada saat ini, Raja Fetuo, yang berdiri di antara Xiao Tians dan Yang Xia, masih memikirkan tentang negosiasi dan hendak melanjutkan pembicaraan. Tiba-tiba Yang Xia dan Xiao Tians bergerak bersamaan. 9 matahari mengunci langit. Boom! Teriak Yang Xia, dan matahari besar di belakangnya langsung terbagi menjadi 9, dan dalam sekejap, dia menahan gonggongannya. Berdengung. Di belakang Xiao Tians, hantu besar muncul dalam sekejap, terhubung ke langit dan bumi. Sosok itu memegang pedang panjang, kaisar mendominasi dunia. Boom! Hantu besar Xiao Tians yang menghubungkan langit dan tanah tiba-tiba menebas ke arah Wei Tuo. Tidak, Raja Fetuo, wajahnya menjadi pucat, berteriak dengan cepat, dan tiba-tiba seorang Buddha kuno emas besar muncul di hadapannya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mempertahankan Xiao Tians dan Yang Xia dari serangan pada saat yang bersamaan. Kemudian suara keras keluar, dan matahari 9 putaran yang disegel Yang Xia dari kulit kayu tiba-tiba meredup, dan bayangan pedang raksasa Xiao Tians juga hancur. Namun di saat yang sama, bayangan Buddha kuno di tubuh Fetuo juga tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kulit kayu Tuo menyemburkan seteguk darah. Tepat ketika Wei Tuo ingin menarik napas, Xiao Tians dan Yang Xia menyerangnya lagi pada saat yang bersamaan. Wei Tuo juga tahu saat ini bahwa dia harus bertarung sampai mati. Ki dan darah melonjak di tubuhnya. Bagaimanapun, dia baru saja bangun. Meskipun dia memiliki kekuatan puncak Raja Manusia tingkat menengah sebelum tertidur, tetapi sekarang setelah bertahun-tahun, karena kehilangan kekuatan, dia menjadi sangat lemah. Sekarang kekuatan tempurnya, berjuang sampai mati adalah penampilan Raja Manusia pada puncaknya di tahap awal. Dalam sekejap, tubuh Raja Fetuo dibombardir ke udara oleh Xiao Tians dan Yang Xia. Saat Yang Xia terbang tinggi ke langit, dia juga mengirim pesan ke Tai Yin di bawah, bunuh mereka semua dalam 3 menit. Setelah ketiga Raja Manusia pergi berperang di langit, Tai Yin menjilat bibirnya, dan niat membunuh di tubuhnya langsung muncul, dan berkata, bunuh mereka semua. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Tai Yin tiba-tiba muncul di depan Surhan. 5 lingkaran cahaya matahari emas muncul di belakang Tai Yin dalam sekejap. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas Surhan. Bas dengungan-dengungan. Saat Tai Yin bergerak, Yang Lai, Yang dan yang lainnya langsung memunculkan lingkaran cahaya matahari di belakang mereka. Mereka memegang pedang panjang dan menyerang 6 puncak hidup yang tersisa dari Departemen Perang Tianmeng. Awalnya tidak sedikit guru tahu di Departemen Perang Tianmeng, tetapi siapa yang menyuruh mereka bunuh diri? 4 hari yang lalu, mereka harus membentuk tim Master Tao untuk pergi ke ibu kota Tianxia. Jadi pada saat ini, para guru Tao dari Departemen Perang Tianmeng secara langsung berada dalam posisi yang dirugikan setelah berperang melawan 9 Raja Manusia setengah langkah dari Sekte Liang. Boom boom boom. Dalam sekejap, 3 guru Tao yang kuat dari Departemen Perang Tianmeng yang sebelumnya terluka parah terbunuh di tempat. Bekerja sama untuk membunuh. Cepat, teriak Tai Yin. Pada saat ini, Tai Yin menggunakan taktik yang diadopsi oleh Xiao Tians tanpa ragu-ragu. Pusatkan seluruh kekuatanmu dan bunuh mereka satu persatu. Selain itu, ada lebih banyak ahli alam hidup tingkat Dao Master di pihak mereka daripada yang ada di Departemen Perang Tianmeng. Surhan terkena pedang Tai Yin, dia menyemburkan darah dan terjatuh ke belakang sambil berteriak putus asa, jika kamu kalah, kamu akan meledak. Hancurkan diri sendiri. Suara ledakan diri ini benar-benar diteriakkan karena putus asa.
Jika orang lain dari wilayah Tianxia datang hari ini, dia, Surhan, mungkin masih berpikir untuk menyerah. Tapi kali ini Xiao Tians dan Yang Xia, kuil Tianshan dan Sekte Liang ada di sini. Saya pasti tidak akan membandingkan mereka dengan Anda. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk menyerah bahkan jika itu mempengaruhi nasib negara kami. Pada saat ini, prajurit tingkat raja dari Departemen Perang Tianmeng bersedia menyerah dan menyerah, tetapi apakah Xiao Tians dan Yang Xia masih berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya? Di medan perang tingkat Tao di bawah, kata-kata Tai Yin jatuh. Segera, sekelompok orang kuat dari Sekte Liang yang akrab dengan metode bertarung Xiao Tians muncul. Hasil parsial dicapai dengan segera. Seorang ahli alam kematian dari Departemen Perang Zun Tianmeng dibunuh di tempat oleh beberapa orang kuat dari Sekte Liang, dan Sekte Liang dipimpin oleh 3 ahli alam kehidupan. Para ahli tingkat Dao Master dari Departemen Perang Tianmeng mulai menghancurkan diri sendiri, tetapi tidak ada gunanya. Sekte Liang juga memiliki sistem tempur, dan orang-orang kuat dari Sekte Liang juga memiliki sarana untuk bergabung untuk pertahanan. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianmeng hanya bisa menyanyikan serangkaian lagu perang yang tragis. Tidak berguna, puff-puff. Seorang pria kuat dari Departemen Perang Tianmeng dikepung oleh 7 guru Tao dari Sekte Liang, dan tubuhnya terkena 3 pedang dalam sekejap. Orang kuat dari Departemen Perang Tianmeng ini tidak meledakkan dirinya sama sekali. Selanjutnya, wakil ketua sekte dari Sekte Liang mendengus dengan nada menghina, dan kemudian memimpin Yin Ming dan guru Tao lainnya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao lainnya dari Departemen Perang Tianmeng. Yin Ming, sekarang tingkat perang Departemen Perang Tianxia semakin tinggi, beberapa orang mungkin telah melupakan keberadaannya. Dia awalnya adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Tai Yin. Beberapa bulan yang lalu, ketika Xiao Tians bertempur di luar wilayah, Sekte Tai Yin ingin mengirim orang untuk membantai nasib nasional Departemen Perang Tianxia. Orang yang pergi ke sana saat itu adalah Yin Ming dari Sekte Tai Yin. Orang yang melawan Yin Ming di luar gerbang kota kuno adalah istri Xiao Tians, Gao Weiwei. Faktanya, yang tidak diketahui siapapun akhir-akhir ini adalah setelah Yin Ming mengikuti Tai Yin dan menyerah kepada Sekte Liang, dia panik sampai mati. Karena dia telah melihat wajah Gao Weiwei hari itu, dan kemudian 3 hari yang lalu, dia dengan sedih menemukan bahwa istri dari penguasa kuil-kuil surgawi adalah wanita misterius yang menghalanginya hari itu. Kemudian Yin Ming menangis, jadi pada saat ini, Yin Ming, yang telah menerobos ke tahap akhir alam kematian, memimpin beberapa guru Tao dari Sekte Tai Yin asli yang telah bergabung ke dalam Sekte Liang, dan mereka benar-benar bertarung sampai mati. Pertarungan gila, tidak ada yang lain, saya hanya ingin mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Ketika saatnya tiba, Tuan Balai Guru, jangan datang untuk menyelesaikan masalah dengan saya. Boom! Setelah suara keras, Yin Ming, yang berjuang untuk bergegas ke depan, terluka parah oleh seorang guru Tao dari Departemen Perang Tianmeng. Apakah kamu baik-baik saja? Pergi ke belakang. Yang Hao Tian berkata kepada Yin Ming. Yin Ming memuntahkan seteguk besar darah dan berkata, tidak apa-apa, teruslah membunuh. Saya masih bisa bertarung. Kali ini saya harus menerobos ke alam hidup. Demi Tianxia, saya tidak akan ragu untuk mati. Bunuh. Yin Ming dipenuhi amarah. Dia merasa seperti orang yang bisa mati kapan saja demi Departemen Perang Tianxia. Yang Hao Tian dan orang-orang kuat dari Sekte Liang semuanya terkejut. Sialan, apa yang terjadi dengan orang tua ini? Jika bukan karena orang tua ini pergi ke Xiajing 3 bulan lalu untuk mencoba melawan negara, aku tidak akan mempercayainya. Beberapa anggota Sekte Liang orang itu bergumam pelan. Tidak bagus. Pada saat ini, Yang Hao Tian terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan semua orang dari Sekte Liang. Dia akhirnya sadar, sial, sepertinya aku juga pergi hari itu. Cucu, jika kamu berani menyentuh nasib negara Tianxia, kamu akan mati. Saudaraku, bunuh aku, bunuh. Yang Hao Tian, pada saat ini, momentumnya tiba-tiba menjadi kekerasan sekte yang lebih kuat darinya. Tapi dia hanya bergegas ke garis depan. Hal yang sama berlaku untuk lelaki tua Yin Ming itu. Nah, orang-orang kuat dari Sekte Liang dan Sekte Tai Yin asli menjadi semakin bingung. Bahkan sekarang mereka berjuang mati-matian melawan orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianmeng. Namun mereka masih bingung. Sialan, kedua orang ini, bukankah agen rahasia yang dikirim Qin Wu ke sekte kita, kan? Beberapa pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari Sekte Liang dan Sekte Tai Yin berpikir dalam hati. Tapi itu tidak menjadi masalah lagi, karena semua orang kini terintegrasi menjadi satu. Semua untuk dinasti kekaisaran. Seperti yang diketahui semua orang, pada saat ini, Yin Ming dan Yang Hao Tian sedang bertarung keras, dan Yang Xia, yang bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Lawan di langit, juga tertegun sejenak, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Namun dia tidak terlalu memikirkannya,
dia terus marah dan mulai berkelahi dengan Fetuo. Meski pertarungan di langit saat ini baru dimulai beberapa detik, ketiga orang di udara sudah menggunakan kekuatan penuh mereka. Bayangan besar yang terhubung ke langit dan bumi bertabrakan dengan dua matahari besar. Lebih jauh lagi, dengan bantuan sekelompok 3 manusia prajurit tingkat raja yang datang dari medan perang di luar wilayah, 3.000 tentara kuil surga yang mengenakan baju besi kekaisaran telah secara resmi memasuki Departemen Perang Tianmeng di ibu kota. Terjadi pertempuran sengit dengan markas besar Departemen Perang Tianmeng di sana. Kuil Tian, serang! 100 tentara kuil Tian yang mengenakan baju besi kekaisaran berteriak pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, pedang sepanjang 1000 meter menghantam prajurit tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Tianmeng di depannya. Kuil Tiansen, kerajaan, teriak tim beranggotakan 100 orang lainnya yang mengenakan baju besi kekaisaran. Menghadapi kaisar tingkat 8 yang tiba-tiba menyerang dan membunuhnya. Dalam sekejap, hantu besar kuil surgawi menyelimuti orang kuat tingkat 8 dari Departemen Perang Tianmeng. Dengan kata lain, 3 medan perang telah dibuka di wilayah Departemen Perang Tianmeng, dan di kedua sisi, Departemen Perang Tianmeng berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Nasib nasional Departemen Perang Tianmeng juga dalam bahaya dan dapat dihancurkan kapan saja waktu. Pada saat yang sama, kuil Tianshan dan Sekte Liang bergabung untuk menyerang Departemen Perang Tianmeng. Langit di atas markas penjaga aturan jauh di dalam lautan. Setelah menerima berita itu, wajah lelaki tua Wang Zhonyi menjadi sangat suram. Xiao Tians, Yang Xia, Raja Manusia tidak bisa mati dengan mudah. Kalian semua harus mengerti, kalian telah membuat kesalahan besar. Saya harap ini belum terlambat. Zhongyi sangat cemas, kecepatannya mencapai ekstrim, ruang di depannya rusak, dan segera dia mendarat di garis pertahanan selatan Departemen Perang Tianmeng. Saat terbang di atas bagian selatan Departemen Perang Tianmeng, Zhongyi melihat reruntuhan terbakar dengan asap suar yang mengepul di bawah, dan wajah Zhongyi menjadi lebih gelap. Tapi sekarang, dengan kecepatannya, hanya butuh waktu paling lama 3-5 menit untuk mencapai tempat di mana Raja Fetuo berada. Kita harus mengejar, kita harus, gumam Zhongyi di dalam hatinya, dan kecepatannya menjadi sedikit lebih cepat. Bersambung,